Halo tuan dan puan sekalian, di sini saya akan membicarakan tentang e-government. Apa itu e-government? Dulu, pemerintahan dijalankan secara satu arah dengan tatap muka langsung antara rakyat dan penguasa. Di era demokrasi ini, pemerintah ditempatkan sebagai pelayan masyarakat. Dengan sentuhan teknologi, pelayanan dapat hadir langsung di gadget kita dan komunikasi dua arah dapat terjalin. Hal ini dimungkinkan dengan adanya e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan. E-government mampu menjembatani hubungan pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan sektor bisnis, dan pemerintah dengan masyarakat. Nice. E-government ini berdiri di atas 3 fondasi utama. Yang pertama, security, yaitu perlindungan informasi identitas dan transaksi pengguna. Yang kedua, mobility, yaitu ketersediaan layanan di mana saja. Yang ketiga, transactional services, yaitu metode transaksi soft service dengan pemerintah seperti pembayaran pajak online. Dengan e-government, kita dapat melakukan banyak hal. Yang pertama, mendigitalisasi dokumen dan menggunakan sistem komputasi awan untuk kemudahan akses kapan dan di mana saja. Yang kedua, koordinasi dan integrasi. E-government dapat memudahkan koordinasi kerja pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara itu, layanan publik yang terintegrasi dapat memudahkan akses masyarakat karena e-government hadir dalam platform yang bersahabat, kompatibel bagi semua perangkat dan mendukung fitur identitas dan tanda tangan elektronik. Melalui e-government, masyarakat dapat secara aktif terlibat di pemerintahan baik secara individu maupun kolektif, seperti lewat kelompok ataupun komunitas. Masyarakat dapat mengajukan usulan kebijakan, mengawasi anggaran, ataupun melaporkan temuan. Dengan begitu, pemerintah akan terdorong untuk jadi lebih akuntabel dan transparan. Meskipun sistem e-government menjanjikan banyak hal positif, dalam penerapannya, e-government di Indonesia ternyata terdapat beberapa kekurangan. Nah, apa saja tuh kekurangannya? Kalian pasti penasaran kan? Saya akan membagi kekurangan-kekurangan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, resiko terjadinya cybercrime. Kenapa cybercrime? Karena situs pemerintahan di internet itu dapat diakses oleh semua masyarakat yang kemudian akan memicu terjadinya tindakan cybercrime yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak atau membobol situs maupun sistem e-government yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kurang optimalnya teknologi informasi atau TI di lingkungan pemerintahan karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki skill dalam pemerintahan. Kekurangan yang terakhir, akses internet yang tidak menyeluruh dan terbatasnya kemampuan beberapa masyarakat dalam menggunakan internet. Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi. Rekomendasinya adalah yang pertama, solusi yang dibangun untuk mengatasi serangan dunia maya terdiri dari memajukan infrastruktur TIK terutama di daerah terpencil, peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi TIK dalam birokrasi, serta akuntabilitas dan pelayanan yang memadai. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan e-government yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.